Suara ibu menangis merintih, terdengar begitu jelas dan tak berhenti. Merasa merinding, kakak akhirnya keluar kamar dan membangunkanku. Memang, sejak kami sering ditinggal di rumah berdua, kami sering mendengar suara-suara aneh seperti derap langkah yang keras dari lantai. Tepatnya dari kamar ruang kerja Bapak yang kami semua dilarang untuk membuka, apalagi masuk ke dalam ruangan tersebut. Suara benda-benda terjatuh sendiri, suara orang menangis. Kakak juga pernah melihat sosok seperti kuntilanak yang merayap di jendela kamarnya. Kuntilanak itu katanya tersenyum lebar dengan matanya melotot menatap ke arah hampir setiap malam. Kami sering mendengar suara kambing dari arah halaman belakang. Padahal kami tinggal di rumah perumahan yang dibilang elit. Tak ada satupun tetangga yang memelihara kambing. Sampai-sampai aku juga pernah beberapa kali ditanya sama tetangga yang menduga kami memelihara kambing di rumah. Karena ternyata tetangga-tetangga kami juga mengaku sering mendengar suara kambing setiap tengah malam sampai waktu menjelang subuh. Tahun demi tahun, kami tak punya pilihan selain harus melanjutkan hidup. Berupaya terbiasa dengan segala keanehan-keanehan di rumah. Dan Bapak yang setiap hari Senin selalu saja melakukan ritual di ruang kerjanya dengan membawa kepala kambing hitam. Bisnis Bapak memang semakin maju. Bapak juga dapat banyak proyek-proyek lain. Tak memungkiri, aku pun juga ikut menikmati segala fasilitas yang Bapak kasih. Dan itu memang lebih dari kata cukup. Bapak juga sering bersedekah ke masjid dan ke panti-panti. Setidaknya itu hal positif yang aku lihat dari Bapak yang secara nggak langsung membantu aku menampik segala pemikiran buruk tentang Bapak. Sampai pada tahun 2012, pertengkaran hebat terjadi antara kakak dan Bapak. Waktu itu, kakak mengamuk tak terkendali sampai bawa pisau mengancam mau membunuh Bapak. Aku juga melihat begitu, cuma bisa menangis sembari berusaha sekuat tenaga menahan kakak agar tidak kelepasan. "Kamu bunuh ibuku, sekarang gantian." Aku terkejut dengan kata-kata kasar yang berulang kali diteriaki oleh kakak ke Bapak. Kakak tersulut emosi seperti orang kesetanan, sedangkan Bapak hanya berdiri terdiam tanpa melakukan perlawanan apapun, seolah mengakui perbuatannya. Bapak tiba-tiba menangis. Dia bilang, "Iya, seharusnya Bapak yang mati, bukan ibu." Bapak menjelaskan kalau selama ini dia melakukan pesugihan atas persetujuan ibu. Mulanya, perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia, hanya ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbalnya. Tapi gak diduga oleh Bapak, tiba-tiba dia mendapat mimpi kalau iblis itu meminta tumbal dari orang yang paling disayangi oleh Bapak. Dia tidak meminta salah satu dari anak-anak Bapak, yaitu antara aku dan kakak. Namun, ibu menolak. Kemudian, ibu menawarkan diri untuk menjadi pengganti kami. Sampai ibu meninggal secara tragis itu. Bapak menyesal, maafin Bapak. Aku gak tahu gimana menyikapi kenyataan yang mengejutkan itu. Aku terlalu kaget dengan semua yang baru aja aku dengar. Satu-satunya yang bisa kulakukan sebagai anak usia 15 tahun waktu itu cuma menangis. Beberapa hari setelah itu, kakak gak pulang ke rumah. Gak tahu dia pergi kemana.
Aku cuma sendirian. Ngobrol sama Bapak pun hanya sekedarnya saja. Sampai Bapak akhirnya mencari kakak yang menginap di rumah temannya, lalu meminta untuk pulang. Bapak mengumpulkan kami. Di situ dia mengakui kesalahannya, dan dia menjelaskan kalau tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan apa yang udah dia mulai.